Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa jadinya jika pengajuan sertifikasi halal gagal atau difatwakan tidak lulus sertifikasi halal? Nah, mungkin saja teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran sekian juta, kemudian gagal, maka uang pendaftaran teman-teman untuk melakukan sertifikasi halal akan hangus ketika difatwakan tidak lulus sertifikasi halal. Kok bisa? Ya karena teman-teman ternyata usaha teman-teman tidak memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal. Nah, bagaimana cara mengantisipasi agar pengajuan sertifikasi halal teman-teman kemudian bisa lulus di audit oleh lembaga pemeriksa, kemudian juga lulus di komisi fatwa setelah teman-teman melakukan pembayaran di si halal, yaitu setelah keluarnya invoice itu setelah teman-teman melakukan submit, kemudian ternyata berkas teman-teman dikirim ke LPH, kalau seandainya tidak dikembalikan gitu ya, sudah sesuai. Jika dikembalikan maka teman-teman bisa revisi untuk diajukan lagi sampai nanti dikirim ke LPH, maka teman-teman akan mendapatkan invoice untuk bisa kemudian dibayar. Nah, kemudian setelah pembayaran invoice, maka teman-teman akan dihubungi oleh pihak lembaga pemeriksa halal untuk dilakukan atau dijadwalkan audit halal. Nah, masa dari invoice itu untuk dilakukan pembayaran itu masanya adalah 5 hari kalau tidak salah setelah invoice terbit. Maka kalau invoice tidak dibayar, maka invoice-nya hangus, kemudian teman-teman bisa melakukan pendaftaran ulang dan menunggu invoice berikutnya keluar dan bisa dibayarkan. Nah, setelah pembayaran, maka teman-teman akan dihubungi oleh pihak lembaga pemeriksa untuk dijadwalkan audit dan akan dilaksanakan audit. Setelah pelaksanaan audit, maka ada masa yang berjalan atau durasi waktu yang berjalan, di mana di durasi antara setelah pemeriksaan ataupun sebelum pemeriksaan itu harus selesai dan harus difatwakan dalam rentang beberapa hari. Nah, jika teman-teman kemudian dalam masa itu tidak bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang disampaikan ketika audit, maka pengajuan sertifikasi halal teman-teman akan difatwakan tidak lulus sertifikasi halal. Nah, bagaimana cara menangani masalah seperti ini? Maka teman-teman ketika melakukan pendaftaran bahkan sebelum submit, maka teman-teman bisa konsultasi dengan lembaga yang kompeten, lembaga yang bisa diminta untuk konsultasi, ya mungkin bisa ke LPH atau kemana, sehingga kriteria-kriteria yang diterapkan di perusahaan teman-teman itu sudah sesuai dengan sudah memenuhi kriteria. Nah, teman-teman bisa menceritakan sedetail mungkin dan menyusun berkas sedetail mungkin. Mungkin ketika penyusunan di si halal bisa jadi itu berkasnya tidak lengkap ya, tetapi sudah memenuhi kriteria sehingga bisa ketika didoloskan oleh verifikator ya, ketika verifikasi. Nah, walaupun ternyata di lapangan ada banyak hal yang ternyata masih kurang untuk memenuhi kriteria, terutama ya terkait dengan proses, terkait dengan bahan, maka tidak boleh ada kelemahan yang kemudian menjadikan potensi tidak lulus pengajuan sertifikasi halal. Nah, teman-teman bisa konsultasi untuk menangani hal ini. Teman-teman bisa konsultasi ke lembaga pemeriksa halal atau lembaga yang kompeten sehingga kelemahan-kelemahan itu bisa teratasi. Teman-teman bisa menceritakan kondisi atau menyusun berkas ya, memberikan gambaran kondisi tempat usaha teman-teman, prosesnya seperti apa, bahannya seperti apa, dan seterusnya, sehingga sebelum melakukan submit di si halal dan sebelum keluar biaya itu sudah bisa dipastikan tidak ada kelemahan. Nah, seperti itu. Artinya kalaupun ada kelemahan, maka kelemahan yang ada itu bukan kelemahan yang sifatnya mayor. Teman-teman bisa datang dan konsultasi
nanti seperti apa kriteria yang harus dipenuhi, ceritakan sedetail mungkin, jangan ada yang ditutup-tutupi, sehingga nanti ketika ada pemeriksa datang ke lokasi dan sudah dilakukan perbaikan, itu sudah sesuai dengan kriteria sistem jaminan produk halal, sehingga nanti ketika laporan dari auditor ke Komisi Fatwa tidak terdapat kelemahan dan bisa dinyatakan lulus sertifikasi halal, dan menyusul nanti akan terbit sertifikat halal. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.